Putri Widastuti dengan NIM 170254243001 dari program studi budidaya perairan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu cryopreservasi atau cryopreservation. Nah, cryopreservasi itu merupakan penyimpanan dalam nitrogen cair dengan suhu yang sangat dingin atau super dingin, yaitu dengan suhu minus 196 derajat. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang seperti apa sih bentuk penerapan cryopreservasi dalam bidang budidaya perairan. Nah, dalam bidang budidaya perairan, teknik ini itu dapat digunakan untuk menyimpan materi genetik seperti menyimpan sampel gen, sperma ikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dengan pengangkutan yang jaraknya cukup jauh. Nah, ini yang berguna untuk memberikan efisiensi dalam penyimpanan sperma untuk keperluan seperti pembenihan, pengangkutan, pelestarian, dan bisa untuk menyimpan sperma dalam bentuk bank sperma. Nah, yang ketiga itu bagaimana sih proses atau cara kerja dari cryopreservation atau cryopreservasi. Nah, cara kerjanya itu sampel tadi yang berupa sampel gen atau sperma itu ditambahkan dengan extender. Nah, extender ini merupakan pengencer. Selanjutnya itu diberi yang namanya cryoprotectant. Nah, cryoprotectant ini berfungsi sebagai zat anti cryodamage yang gunanya untuk mencegah pembentukan kristal es agar tidak merusak struktur sel tersebut. Nah, cryoprotectant yang digunakan itu pada umumnya, yang pertama itu ada DMSO, terus ada ethylene glycol, terus ada glycerol, dan selanjutnya itu ada 2-metil 2,4 pentadiol, ada propylen glycol, terus ada sukrosa, dan yang terakhir ada trehalose. Nah, itu merupakan cryoprotectant yang sering digunakan pada umumnya. Nah, ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses atau cara kerja dari cryopreservasi ini. Yang pertama itu extender. Nah, pengencernya itu kita bisa menggunakan pengencer berupa NaCl atau air infus. Terus kita juga harus mengetahui perbandingan pengencerannya. Kita bisa menggunakan pengenceran 1:1 atau 1:2, itu tergantung dari seorang yang menggunakannya. Terus yang ketiga itu ada kita harus memperhatikan juga cryoprotectant yang digunakan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan apa aja cryoprotectant yang digunakan untuk umum, maksudnya yang sering digunakan. Nah, selanjutnya kita bisa kita tambahkan dengan antibiotik. Nah, antibiotik ini digunakan untuk pengamanan dari mikroba, sehingga sperma atau sel gen tadi yang kita simpan itu tidak terkontaminasi oleh bakteri atau patogen dari luar. Nah, selanjutnya ada wadah penyimpanan. Nah, wadah penyimpanan ini kita bisa menggunakan straw for cryopreservation. Nah, terus juga dia berbentuk seperti pipet. Selanjutnya bisa juga kita menggunakan cryo-ovial 1,8 mili. Biasanya ukurannya 1,8 mili. Nah, terus ada metode pembekuan. Nah, dalam metode pembekuan ini kita dapat menggunakan, kalau untuk sederhananya kita bisa menggunakan styrofoam. Nah, tapi kalau untuk komersil kita bisa menggunakan box yang namanya programmable freezing contract machine. Nah, jadi kita bisa menggunakan itu, tapi untuk mudahnya dan gampang dicari kita bisa menggunakan styrofoam. Nah, selanjutnya itu ada metode thawing atau pencairan. Nah, jadi sebelum sperma atau sampel gen itu digunakan, kita harus melakukan thawing dulu atau pencairan. Nah, yang keempat, apa keuntungan dalam mengirimkan sperma ikan yang sudah dikriopreservasi daripada langsung membawa induk jantan untuk pemijahan terkait dengan kondisi geografis kepulauan dan mempertimbangkan aspek efisiensi dalam pengirimannya. Nah, kalau menurut saya tuh
Kalau misalnya kita mengirimkan sperma yang sudah dikriopreservasi, itu kan dia tidak perlu menggunakan tempat yang lebih besar, hanya menggunakan dengan ukuran segini pipetnya, wadahnya tadi, wadah penyimpanan kriopreservasi. Kita bisa membawa spermanya itu keluar dari daerah kita atau ke tempat daerah yang kita tuju. Itu kalau kita membawa indukan jantannya, kita memerlukan wadah yang gede seperti contohnya kayak bak fiber atau sebagainya. Nah, itu indukan jantan yang kita bawa keluar itu pasti dengan ukuran yang besar, karena untuk mendapatkan induk, misalnya contohnya adalah ikan kerapu, itu sekitar rata-rata beratnya 50 kg. Nah, itu akan banyak memakan tenaga dari pembudidayanya sendiri, dan belum lagi kalau misalnya ikannya tadi stres. Nah, ketika ikan stres itu juga akan mempengaruhi dari sistem reproduksi ikan tersebut. Jadi bisa saja spermanya itu jadi kurang bagus. Sedangkan dengan kita menggunakan kriopreservasi, kita lebih efisien, lebih gampang dalam pengirimannya tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya. Generally, we take the ejaculate, mix it with washing media, and we wash the sperms. Take the motile sperm and then use a cryoprotectant or a freezing media, and we keep it in liquid nitrogen at minus 191 degrees centigrade. Sperm freezing media. We take out the freezing media as required, depending on how much we want to freeze the sample, how much quantity of sample we want to freeze. The sperm freezing media is not kept in the heat block, it is rather kept outside it for it to come to normal temperature. 37 degrees centigrade is not required for sperm freezing media. This is the semen sample mixed with washing media. We'll centrifuge this and collect the sperms as a pellet at the bottom of the tube. Then we can add the freezing media to it. The pellet contains motile and non-motile sperms, which can be freezed using the freezing media. We throw the supernatant off. Keeping only 0.3 to 0.4 ml of it. The pellet is thoroughly mixed. The freezing media is then added drop-wise over the pellet. The sample needs to be stirred regularly for equal mixing of the sample along with the freezing media. The pellet, after mixing with the freezing media, needs to be kept at normal room temperature for 10 minutes. This is a semen freezing vial. The sample mixed with freezing media is put in this vial. The vial needs to be marked properly with patient's name and ID and the date of freezing. The sample is now kept in liquid nitrogen vapor for 20 minutes. After 20 minutes, the
The sample is taken out. The sample is now kept in liquid nitrogen for future use.